Saudara-saudara, para mahasiswa yang bersemangat, kita berada di segmen penutup dari modul ke-11. Di segmen kelima ini saya akan ceritakan mengenai pengoperasian ya dari sebuah pekerjaan yang nyata menggunakan sub-bottom profiler. Ya, ini sebuah pekerjaan yang dilakukan di Pelabuhan Patimban. Ini akan menjadi segmen yang sedikit lebih panjang, mudah-mudahan Anda tertarik untuk mengikutinya dengan baik. Ya, persoalannya adalah satu-satunya dokumen yang dimiliki oleh otoritas pelabuhan adalah peta berskala kecil seperti ini. Ya, jadi skalanya 1/200.000 dan di situ ada tanda-tanda kehadiran dari pipa bawah laut. Ya, pipa bawah laut yang posisinya memanjang garis pantai sehingga dikhawatirkan karena di sini akan dirancang jalur navigasi. Ya, kapal-kapal besar yang melewatinya akan memiliki lifting effect. Ya, gaya karena ada shear, karena ada geser gitu ya, maka dia akan dikhawatirkan pipa itu bisa terangkat. Jadi itu isu yang pertama. Isu kedua adalah untuk memastikan di mana letaknya, ya, sehingga jika harus diberikan perlindungan, ya, diberi matras atau ditimbun atau apapun, maka itu bisa dilakukan di titik yang tepat, gitu ya. Nah, ini adalah gambar teknik yang lebih detail tentang rencana pelabuhan dan juga rencana jalur navigasi masuk dan keluar yang nantinya akan dikeruk ya untuk memastikan kapal-kapal besar bisa lewat. Dan di sini adalah posisi pipa yang digambarkan di peta, digambarkan ulang di sini secara kasar untuk kemudian akan disurvei menggunakan SBP. Ya. Nah, ini peralatan yang digunakan, ya. Tentu peralatan untuk penentuan posisi, ya, di sini kita menggunakan wide area GNSS system, ya. Kemudian tentu peralatan standar, ya, alat perum gema, single beam echo sounder, ya, dan ini dia, nah, ini adalah geoakustik, ya, namanya alat untuk melakukan deteksi di bawah dasar perairan. Harapannya kita bisa mendapatkan tanda-tanda keberadaan pipa tersebut. Ya. Di sini adalah lokasi surveinya. Kita membuat banyak sekali lajur-lajur ya yang melintang dari kedudukan pipa itu ya. Ada 2 lokasi ya, karena ada 2 gambar di peta yang kita punya gitu ya. Ini adalah kapal survei kita. Ini adalah transducer dari single beam echo sounder dan ini adalah transducer dari sub-bottom profilernya. Nah, ini kapal kita, kapal yang sangat mewah ya karena terbuat dari kayu. Ya. Kaptennya Pak Kodok sesuai dengan gambar yang ada di kapal ini, motorboat Alisa, ya, cukup besar tapi tidak cukup besar untuk menampung semua peralatan yang ada di sini, tapi cukup aman. Ya. Nah, ini adalah hasilnya, ya, yang ditemukan di sana ternyata ada pipa, ya, pipa-pipa yang ada di lokasi, ya, jejak-jejaknya terlihat dari citra dari sub-bottom profiler kita. Dan sebagaimana sudah saya ceritakan sebelumnya, ya, ini membutuhkan apa yang kita sebut sebagai pemeriksaan lapangan. Jadi dalam pekerjaan ini kita juga mengirimkan penyelam, ya, cukup dalam, ya, ini penyelam profesional yang memang spesialis untuk penyelaman laut dalam, ya, karena kedalamannya adalah 40 meter, ini di luar batas izin menyelam untuk penyelam-penyelam yang berekreasi yang hanya 18 meter, ya. Kita bisa melihat bahkan ada ikan-ikan yang ada di situ, gitu ya. Nah, demikianlah yang dapat saya perlihatkan mengenai bagaimana sebuah operasi sub-bottom profiling terjadi di lapangan.